Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, saya masih melihat nilai atau output lebih penting daripada proses yang dilakukan oleh peserta didik. Saya masih melihat ketuntasan pembelajaran lebih penting daripada karakteristik atau proses dari para peserta didik kita. Lalu jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, dinyatakan pembelajaran berhasil. Peserta didik sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran masih berpusat pada pendidik atau teacher center. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan lagi hanya melihat pada outputnya saja, namun juga harus memperhatikan proses dan memperhatikan kodrat tentunya. Peserta didik bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek dalam pembelajaran. Artinya, mereka mempunyai kebebasan dalam berkreasi dan mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, pembelajaran berfokus pada peserta didik. Jadi, pendidik hanya bertugas sebagai fasilitator, serta pendidik juga perlu memahami karakteristik peserta didiknya, karena setiap anak dikaruniai kecerdasan yang berbeda sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selanjutnya, rangkaian kegiatan aksi nyata penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, jika suatu saat kau dengarkan lagu ini dan guru-gurumu tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti betapa menyebalkannya kami di matamu. Kau kan jadi dewasa seperti kami. Kami doakan kalian sukses dengan hidupmu. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, Itu tadi lebih saya keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi perencanaan engkau hari selanjutnya saya melakukan ini. diskusi dengan teman Kau sejawat harus peserta yang kuat. melakukan pembelajaran. Untuk tahap pelaksanaan, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya berdoa dan melanjutkannya dengan absensi. Lalu melakukan asesmen diagnostik untuk melihat kesiapan pembelajaran dari peserta didik. Selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan, proses pembelajaran, di kelas saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dengan TGT, Tim Game Turnamen. Setelah mereka membuat teka-teki silang, lalu mereka mempresentasikannya, atau mereka membuat PowerPoint lalu mereka mempresentasikannya di depan kelas. Lalu kegiatan penutup seperti biasa membaca doa. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu refleksi. Nah, untuk tantangan dan solusi. Tantangan yang saya hadapi pada saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi, masih terdapat beberapa peserta didik yang pasif dalam berkelompok, yang masih mengandalkan temannya yang itu-itu saja. Selanjutnya, masih terdapat beberapa peserta didik yang kurang percaya diri untuk tampil presentasi di depan kelas. Lalu untuk solusinya,
Saya melakukan pendekatan secara individu dengan peserta didik yang pasif tersebut dan memberikan motivasi dan dorongan agar peserta didik tersebut lebih percaya diri untuk presentasi di depan kelas. Nah, selanjutnya ini testimoni dari guru dan peserta didik. Halo, saya Rizky Nucayati, teman sejawat dari Ibu Bunga Indah Rahayu. Di sini saya ingin memberikan testimoni terkait Bu Indah yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan metode Ki Hajar. Nah, beliau ini sudah menerapkan metode tim games turnamen, lalu presentasi juga, dan lain-lain. Nah, untuk Bu Bunga Indah, semangat terus untuk CGP Angkatan 9. Sukses! Halo, saya Rizky Nucayati, teman sejawat dari Saya David Joshua Pandapota PH dari kelas 12 TKP 2. Saya dari sekolah SMKS Hang Tuah 1 Jakarta. Nah, menurut saya pembelajaran di Binda itu sudah cukup bagus. Interaksi antara siswa juga sudah, menurut saya sudah seru. Cara pembelajarannya juga masuk untuk anak zaman sekarang. Contohnya seperti kayak belajar sambil bermain, belajar sambil kadang juga nonton video tapi nanti ada kuis gitu. Menurut saya sih itu gampang untuk masuk ke otaknya juga. Mungkin itu aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.